Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Putri Aziza, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 Universitas Hasyim Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi bisnis. Mata kuliah aplikasi bisnis ini membuat sebuah bisnis yang sedang saya jalankan. Nah, di sini bisnis saya ini bisnis jasa ya, yang mana terfokus pada pelayanan jasa. Oke, next saya akan menjelaskan bisnis saya ya. Nah, di sini saya mendirikan Rumah Babe. Rumah Babe ini singkatannya Rumah Belajar Asik Bersama Excellent Teacher. Nah, di sini maksud saya sebagai pengajar, tenaga pengajar sekaligus pendiri, saya menciptakan sebuah rumah belajar yang nyaman untuk anak-anak, terutama agar lebih nyaman belajar dan lebih bersemangat. Di sini saya menyediakan dua jasa, yaitu English course dan juga general course. English course ini apa? English course ini kursus bahasa Inggris. Nah, jadi kursus English course ini cuma fokus untuk bahasa Inggrisnya aja. Bisa untuk privat les bahasa Inggris ke rumah atau ke bisa jadi privat panggilan dari teacher yang ke rumah, atau bisa dari murid yang ke rumah teacher. Bisa privat, bisa juga per grup 4 sampai 5 orang. Nah, di sini ada juga general course yang mana mengajarkan tentang mata pelajaran umum, tidak hanya bahasa Inggris, tetapi juga pendidikan IPA dan juga matematika ya. Jadi mata pelajarannya umum. Ini bisa juga privat dan juga grup. Tapi sementara ini menurut saya kalau untuk yang general course ini hanya ada yang grup. Nah, di sini poin-poinnya apa aja? Lokasi, pendanaan, konsumen, pemasaran, kendala, dan kelebihan. Nah, sekarang kita menuju ke lokasi. Lokasinya di Rumah Babe ini di mana sih? Lokasinya di rumah saya sendiri kebetulan. Ya, ini di Jalan Bidara Raya nomor 17, RT 8 RW 5, Gang Rakyat, Jakarta Utara. Next. Pendanaannya gimana? Ya, di sini saya modal awal ini membeli pulpen, spidol, stiker atau poster untuk media pembelajaran. Jadi kalau belajar bahasa Inggris dan belajar mata pelajaran lainnya, terutama bahasa Inggris ya, ini saya membeli sebuah stiker, lalu saya gunting-gunting membentuk sebuah poster, membentuk sebuah gambaran. Nanti mereka tebak dari gambar ini. Nah, saya juga di sini bermodalkan dengan kertas, yang mana kertas ini di print seperti materi atau pelajaran lain dari saya. Nah, ini transportasi di sini saya jelaskan karena ketika saya menjadi guru private, yang mana saya yang harus ke rumah anak murid saya, jadi saya membutuhkan uang transport gitu. Nah, jadi di sini total semuanya sekitar 42.000. Sedangkan jumlah pendapatan yang saya dapatkan kalau di mata pelajaran umum ini kan karena di rumah saya mereka cuma bayar 5.000 per anak. Saya tidak memungut banyak-banyak, asalkan anaknya tetap semangat belajar, itu tidak masalah. Jadi 25 anak sama dengan 5.000. 25 anak dikali 5.000 sama dengan 125.000. Nah, sedangkan kalau untuk private ini kebetulan saya baru mendapatkan hanya 2 anak saja, ya ini sebesar 60.000 dikali 22 anak dikali 1 anak ini 60.000. Jadi semuanya 120.000. Itu setiap 2 minggu 1 minggu 2 kali. Next, yang mana konsumen? Nah, konsumennya di sini kalau untuk kursus bahasa Inggrisnya, yang baik yang privat ataupun grup ini lumayan ya. Ada siswa TK, ada siswa SD dan SMP, ada juga yang SMA. Nah, ada juga di sini kalau mata pelajaran umum seperti IPA dan matematika dan pelajaran umum lainnya, ini dari siswa SD sampai dengan SMA saja. Karena anak TK ini biasanya lebih cenderungnya gampang ya, pelajarannya di rumah diajarin sama ibunya. Next, pemasarannya. Pemasaran saya ini melalui online. Kebetulan saya membuka akun melalui link Superproof, dan juga saya mempromosikannya di Instagram dan Facebook pribadi saya, sosial media pribadi saya. Yang offline-nya ini kemudian dengan relasi sama tetangga, jadi saya hanya mempromosikan kepada tetangga saya. Cuma kebetulan sebenarnya saya ini mau fokusnya sama kursusan bahasa Inggris aja, tetapi permintaan dan request dari para tetangga untuk membantu anak mereka, mengeleskan anaknya, mengerjakan PR, jadi
Dari situlah saya terinspirasi untuk membuka kursusan umum. Jadi tidak hanya terfokus pada bahasa Inggris saja, tapi juga umum, mata pelajaran umum ya. Nah, di sini karena tetangga juga punya teman-teman waktu sekolah dulu, juga keluarga yang memang masih menitipkan anaknya sama saya untuk belajar. Next, di sini ada kendala. Nah, kendalanya apa nih? Karena kan ini lagi musim Covid gini ya. Apalagi Jakarta ini merupakan wilayah yang zona merah terbanyak. Jadi banyak ekonomi menurun, dan juga beberapa orang tua murid itu lebih milih ngebiarin anaknya ngerjain PR sendiri gitu. Jadi lebih sayang uang daripada sayang anak. Tetapi ada juga di sini kekurangannya, yang mana waktu dan tempat. Ya ini kadang karena saya kebetulan sudah masuk kuliah, kegiatan kampus saya sudah aktif, jadi saya agak menyesuaikan waktu sama mereka juga, sama anak murid saya. Jadi saya harus banyak-banyak berkonsultasi sama muridnya, terutama untuk murid privat saya ya, yang privat. Kalau yang bukan privat, kalau yang per grup ini kan, yang ke rumah ini kan mereka bisa datang kapan aja gitu. Nah, ini juga terus fasilitas. Nah, kalau fasilitas ini lebih cenderung sama anak yang di rumah, yang datang ke rumah saya. Karena di rumah saya ini kan tidak ada wifi, jadi mereka les bawa handphone, itu kadang terkendala sama sinyal dan juga kuota. Next, kelebihannya apa? Nah, kelebihannya ini banyak sekali teman-teman. Seperti membantu kesulitan siswa dalam memahami tugas sekolah, juga memanfaatkan waktu luang yang lebih bermanfaat. Jadi karena sekolahnya kan offline ya, jadi anak-anak biasanya lebih banyak liburnya, lebih banyak waktu luangnya daripada belajarnya. Jadi di sini setelah kita belajar mengerjakan PR, kita juga sambil bermain dan juga menambah wawasan baru untuk anak-anak. Bermain game, belajar sambil bermain sambil belajar maksud saya. Nah, di sini juga ditangani langsung oleh tutor yang berpengalaman. Nah, kebetulan saya punya pengalaman mengajar untuk di bidang bahasa Inggris, dan saya juga mahasiswa bahasa Inggris. Nah, gitu. Metode belajarnya ya ini, bermain sambil belajar dan tidak membuat siswa jenuh, karena biasanya anak kecil, anak-anak itu biasanya kalau terlalu fokus sama belajar itu biasanya bosan gitu. Nah, di sini keuntungannya juga, kelebihannya, tempat pembelajaran bisa di rumah Anda atau di rumah tutor. Nah, jam pembelajarannya bisa disesuaikan juga secara kondisional. Nah, itu aja ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.